Kali ini kita akan kupas tuntas kisah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad yang kemudian mengemban tugas luar biasa sebagai pemimpin pertama umat Islam pasca wafatnya Rasulullah. Coba kita resapi dulu kutipan ini. Ini bukan sekedar pujian biasa loh. Pernyataan dari Nabi Muhammad ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan, kepercayaan, dan cinta beliau kepada Abu Bakar. Dan dari sinilah kita bisa mulai paham kenapa peran Abu Bakar menjadi begitu krusial. Oke, untuk benar-benar kenal siapa Abu Bakar, kita harus mundur sedikit ke masa lalunya. Jauh sebelum Islam datang, Abu Bakar ini sudah jadi teman dekatnya Muhammad. Beliau seorang pedagang yang disegani, kaya, dan punya reputasi yang baik. Nah, Abu Bakar punya gelar yang sangat terkenal, Ash-Shiddiq, artinya yang amat membenarkan. Gelar ini nggak sembarangan. Beliau mendapatkannya setelah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual Nabi ke langit dalam satu malam. Saat banyak orang, bahkan sebagian pengikutnya, ragu dan bingung, Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung bilang, jika dia yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Luar biasa kan? Kesetiaannya ini bukan cuma omongan, tapi benar-benar teruji. Beliau adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam, menggunakan hartanya untuk membebaskan budak-budak muslim yang disiksa. Dan puncaknya, tentu saja saat hijrah. Di tengah perjalanan yang mempertaruhkan nyawa dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah satu-satunya orang yang menemani Nabi, bersembunyi bersama di Gua Thur. Momen ini begitu ikonik sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Sekarang, kita maju ke salah satu momen paling genting dalam sejarah Islam. Wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Bayangkan, komunitas yang masih sangat muda ini tiba-tiba kehilangan pemimpin, panutan, dan pembimbing mereka. Suasananya penuh duka, kebingungan, dan ketidakpastian. Nah, di tengah krisis itu, para pemuka sahabat berkumpul di sebuah tempat bernama Sakifah Bani Sa'idah. Ini bukan pertemuan yang tenang, justru di sana terjadi perdebatan yang cukup alot. Siapa yang akan menggantikan Nabi? Siapa yang akan memimpin umat? Ini adalah keputusan yang akan menentukan arah masa depan Islam. Dan dari peristiwa di Sakifah inilah muncul dua pandangan utama yang membentuk cabang besar dalam Islam. Penting untuk kita pahami keduanya secara netral. Menurut pandangan Sunni, Nabi tidak menunjuk penerus secara spesifik dan menyerahkannya pada musyawarah. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar terpilih karena dianggap paling layak. Sementara itu, menurut pandangan Syiah, Nabi sebenarnya sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya di beberapa kesempatan. Jadi, bagi mereka, terpilihnya Abu Bakar adalah sebuah keputusan politik yang berbeda dari wasiat Nabi. Setelah terpilih, coba dengarkan pidato pelantikan Abu Bakar. Ini bukan pidato seorang raja yang haus kekuasaan, justru sebaliknya. Ini adalah sebuah kontrak akuntabilitas. Beliau pada dasarnya bilang, kekuasaan saya ini bersyarat, dukung saya kalau saya benar, dan koreksi saya kalau saya salah. Ini menunjukkan pola pikir kepemimpinan yang luar biasa rendah hati dan adil. Begitu jadi khalifah, Abu Bakar nggak dikasih waktu buat pemanasan. Ujian pertamanya langsung datang, dan ini ujian yang super berat. Fenomena yang dikenal sebagai Perang Ridha. Banyak suku di seluruh jazirah Arab yang tadinya tunduk pada Madinah mulai memberontak. Ada yang menolak bayar zakat, ada yang kembali ke kepercayaan lama, bahkan muncul nabi-nabi palsu. Situasinya benar-benar kacau. Tapi gimana cara Abu Bakar menghadapinya? Bukan dengan panik, tapi dengan ketegasan dan strategi yang brilian. Beliau membentuk 11 pasukan yang dikirim ke 11 front berbeda di seluruh jazirah Arab. Ini adalah sebuah operasi militer raksasa yang terkoordinasi untuk menyatukan kembali umat di bawah satu panji. Salah satu pertempuran terbesar adalah pertempuran Yamamah. Pasukan Muslim menang, tapi kemenangan itu harus dibayar sangat mahal. Ratusan sahabat penghafal Al-Quran yang kita sebut hufaz gugur di medan perang. Kemenangan ini justru memunculkan krisis baru yang sangat mendesak. Wahyu Al-Quran yang saat itu sebagian besar tersimpan dalam hafalan, kini terancam hilang. Oke, setelah berhasil memadamkan pemberontakan dan menyatukan kembali Jazirah Arab, fokus Abu Bakar pun bergeser. Dari manajemen krisis, sekarang saatnya membangun fondasi kekhalifahan yang kokoh untuk masa depan. Menanggapi krisis gugurnya para penghafal Quran, atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar mengambil salah satu keputusan paling fundamental dalam sejarah. Beliau memerintahkan pengumpulan semua tulisan ayat Al-Quran yang tersebar di pelepah kurma, tulang, dan batu, lalu memverifikasinya dengan hafalan para sahabat yang masih hidup. Proyek raksasa ini menghasilkan mushaf Al-Quran pertama, memastikan keasliannya terjaga selamanya. Setelah urusan dalam negeri beres, Abu Bakar langsung melihat keluar.
Beliau melancarkan ekspedisi militer ke utara, menantang dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Persia Sasanian di timur dan Kekaisaran Romawi Bizantium di barat. Inilah langkah awal dari ekspansi yang nantinya akan mengubah peta dunia secara drastis. Jadi, setelah semua ini, apa sih warisan utama dari Abu Bakar Ash-Shiddiq? Pemimpin yang sebenarnya tidak pernah menginginkan jabatan ini, tapi justru memberikan dampak yang luar biasa besar. Dan yang paling bikin kita tercengang, semua pencapaian monumental tadi, menyatukan Arab, mengumpulkan Al-Quran, memulai penaklukan, semuanya terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat, hanya 2 tahun, 3 bulan, dan 10 hari. Coba kita rangkum lagi. Dalam waktu sesingkat itu, beliau berhasil menyelamatkan negara yang baru lahir dari perpecahan, memenangkan perang saudara, melestarikan kitab suci agamanya, mendirikan institusi politik kekhalifahan, dan meletakkan fondasi bagi sebuah imperium masa depan. Benar-benar luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya, Abu Bakar menunjukkan kebijaksanaannya yang terakhir. Untuk mencegah krisis suksesi terulang kembali, beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior dan kemudian menominasikan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sebuah langkah yang memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus dan stabil. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan kan? Dalam waktu hanya 2 tahun, Abu Bakar menyelamatkan sebuah keyakinan dari ambang kehancuran dan membangun fondasi sebuah peradaban besar. Coba bayangkan, seberapa berbedanya alur sejarah dunia jika bukan beliau yang memimpin pada saat-saat paling kritis itu?